Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian puasa kita Fiqhus Syam, dan kita sampai pembahasan seputar buka puasa. Ya, setelah kita membahas yang pertama niat, kemudian yang kedua sahur, yang ketiga kita akan membahas pembahasan berbuka puasa. Rahimakumullah, pembahasan pertama di bab berbuka puasa adalah kapan waktu berbuka puasa seseorang yang menggunakan pesawat. Apakah tempat awal keberangkatan menjadi acuan atau tempat terkini yang sedang dia jalani yang menjadi patokan? Misal seseorang take off dari Jakarta, dari Suta pukul 4 sore. Apakah jam berikutnya baru berbuka, atau kita melihat keadaan sekitar pesawat yang sedang kita tumpangi? Lajnah Daimah lil Buhuthi Ilmi wal Ifta, mereka mengeluarkan fatwa apabila seseorang bersafar ketika dia sedang puasa dan dia menggunakan pesawat dalam perjalanannya, maka yang menjadi acuannya adalah tempat di mana dia menyaksikan, tempat di mana dia melihat matahari telah tenggelam. Jadi bukan berpatokan berapa jam dia pergi dari tempat asalnya. Sebagai contoh, seseorang dari Jakarta menuju Jeddah. Yang jadi patokan adalah dalam perjalanan itu dia mendapatkan waktu tenggelamnya kapan. Waktu tenggelamnya matahari, waktu gelapnya kapan, bukan dihitung 2 jam setelah take off. Mengapa? Karena kita menuju ke arah barat, secara otomatis puasanya lebih lama. Sangat mungkin 2 jam setelah jam 4 tadi seharusnya sudah berbuka puasa, dia belum berbuka karena acuan kita adalah tempat di mana pesawat itu sedang mengudara. Jadi bukan acuan jam 4 kita take off dari Suta tadi. Jadi yang menjadi acuan adalah menurut Lajnah Daimah lil Buhuthi Ilmi wal Ifta, yakni di mana pesawat itu sedang berjalan. Jadi kalau kita take off jam 4 sore, setelah berjalan 3 jam, setelah berjalan 3 jam dia belum mendapati matahari tenggelam, dia tetap harus berpuasa meskipun 3 jam dari jam 4 pemberangkatan jam 7. Tapi kalau memang matahari belum tenggelam, dihitung berbuka. Mengapa? Karena ketika dia pergi ke arah barat, berarti puasanya lebih lama. Begitu juga sebaliknya ketika dia pergi ke arah timur, misalnya take off jam 4 ke arah Papua. Berarti bisa jadi beberapa saat setelah dia take off, karena dia menjauh dari matahari tenggelam jam setelah off. Yang menjadi acuan adalah tempat di mana kita melihat matahari tenggelam, disitulah kita berbuka. Jadi bukan jam awal take off jam 4 sore dari Suta tadi. Ini yang pertama, pembahasan kalau di antara kita sedang safar menggunakan pesawat
sementara berpuasa. Jadi yang menjadi acuan adalah bukan tempat pemberangkatannya, tapi waktu di mana matahari itu tenggelam, disitulah kita berbuka. Kalau dia lebih lama, bisa jadi jam 4 kita take off, 3 jam berikutnya baru mendapatkan matahari tenggelam. Dan sebaliknya ketika dia ke timur, bisa jadi 1 jam setelah take off jam 4, bisa jadi 1 jam berikutnya dia sudah mendapati matahari tenggelam. Kenapa? Karena puasanya lebih pendek. Ini yang pertama, pembahasan masalah berbuka puasa. Kemudian yang apa doa yang dibaca ketika seseorang secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa adalah ketika seseorang berbuka puasa. Berdoa apapun berdasarkan hadis umum ini maka boleh. Hanya saja ada doa khusus yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis yang ke-2357, dan Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini hasan. Bunyi hadisnya adalah zahabad doma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabad doma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sanadnya adalah hasan Zahabat doma telah hilang rasa haus, wa batallatil uruq telah basah urat-urat, wa sabatal ajru dan pahala yang telah Allah tetapkan insyaallah insyaallah. Ini rahimakumullah, banyak hadis yang dibaca oleh kaum muslimin, yakni, dan ini yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Bolehkah doa ini dibaca? Kalau mengacu kepada, maka hadis ini sanadnya adalah hadis mursal. Maksudnya hadis mursal adalah hadis yang terputus sampai di tabi'in saja. Hadis yang terputus, hadis yang hanya sampai di tabi'in saja, yang bernama Mu'adz bin Zuhrah. Nah, pertanyaannya, bolehkah seseorang Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, beliau mengatakan seseorang yang membaca doa ini tidak Allahumma laka sumtu, itu boleh hukumnya membaca doa Allahumma laka sumtu. Mengapa? Karena itu termasuk keumuman hadis yang kami sampaikan tadi, untuk memperbanyak doa, dan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah puasa. Yang pertama. Yang kedua, jika dia membaca itu benar-benar mengharapkan ampunan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau dia mengucapkan itu untuk meminta ampunan, untuk meminta kebaikan atas apa yang dia ucapkan. Jadi tidak usah kita langsung menghukumi bid'ah, dhaif. Secara umum mengamalkan hadis dhaif selama bukan maudhu', bukan palsu, para ulama membolehkannya. Jadi kalau saya pribadi, saya memakai zahabat doma wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Saya menggunakan doa ini, tapi saya menghargai saudara kita yang baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan setelah itu angkat tangan, kita berdoa dengan apa yang kita yakini. Pertanyaannya,
kapankah doa ini ya dibaca? Ya, kapankah doa ini dibaca? Apakah setelah meminum air atau sebelumnya? Ya, karena kalimat pada hadis ini menggunakan fi'il madi, zahaba. Itu artinya telah hilang. Ya. Wabtalatil, ya. Itu juga fi'il madi. Wasabata, itu juga fi'il madi. Apakah kita minum dulu baru berdoa, minum bismillah 1 gelas, kemudian Allah zahabat dama wa batalatil uruk, atau ya, dia berdoa dulu baru minum? Dalam hal ini ya, saya Nur Ahmad itu lebih cenderung memilih pendapat ya, saya ulangi, saya lebih cenderung memilih pendapat ya, berdoa terlebih dahulu, setelah zahabat dama wa batallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah baru minum. Kenapa? Karena fi'il madi ya, pada sesuatu yang belum terjadi itu bermakna taukid. Ya, contohnya hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini menggunakan fi'il madi, dakhala. Padahal masuk surga itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah kematian. Padahal kematian kita belum terjadi. Nah, jadi inilah yang menjadi landasan dari pendapat yang saya pilih ya, bahwa saya lebih cenderung berdoa terlebih dahulu, baru kemudian berdoa. Meskipun saya tidak menyalahkan ada saudara kita yang menggunakan zahir hadis, ya, menggunakan zahir hadis yang menyebutkan telah hilang, telah ditetapkan dan semisalnya. Itu menunjukkan fi'il madi, berarti dibasahi dulu ya tenggorokannya baru berdoa. Dua-duanya boleh. Yang enggak boleh adalah jika dia tidak berdoa ya. Jadi minimal mengucapkan bismillahi ya, bismillahi ya, seperti itu. Bukan kita langsung minum, langsung makan tanpa berbuka. Jadi demikian. Jadi yang pertama ya, tadi sudah sebutkan bagaimana kalau kita di pesawat. Yang kedua, doa apa yang dibaca? Doa yang dibaca kalau sanad hadis yang hasan itu zahabat doma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Namun tidak perlu menyalahkan saudara kita yang baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak perlu. Mengapa? Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan itu termasuk bagian dari doa, dan berdasarkan keumuman hadis bahwa memang dianjurkan untuk berbanyak doa kebaikan ketika berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah kita berdoa baru membatalkan puasa atau membatalkan puasa baru berdoa? Kalau saya lebih cenderung namanya doa ya akan berbuka, berarti dia berdoa terlebih dahulu ya, baru setelah itu dia minum ya, karena keumuman hadis tadi ini yang karena makna hadis tadi itu untuk taukid ya, penegasan, bukan makna zahir. Tapi tetap kita menghargai saudara kita yang minum terlebih dahulu baru membaca zahabat doma, karena kalimat zahabat itu menunjukkan fi'il madi, sesuatu yang telah terjadi, menunggu terlebih dahulu ya, tenggorokannya basah dengan air baru berdoa. Silakan, itu berbeda pendapat dalam fikih, itu boleh. Namun saya memilih berdoa terlebih dahulu baru minum. Baik, barakallahu fikum. Kemudian apa keutamaan dari menyegerakan buka puasa?
Apa keutamaan dari berbuka puasa? Yang pertama, dalam hadis ya, muttafaqun alaih ya. Tentu disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'id atau Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Seseorang itu akan senantiasa berada di atas kebaikan ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan ya, berbuka puasa. Jadi kalau kita sedang naik mobil, kita sedang naik motor ya, padahal kita perkirakan kemungkinan kita maghrib di jalan, maka sebaiknya bawa minum, meskipun 1 gelas, bawa kurma misal ya, kurma asli ya 3 butir, atau mungkin kurma Indonesia. Apa kurma Indonesia? Gorengan. Nah ini kalau kurma Arab itu sunnah ya, kalau orang Indonesia itu punya kurma Indonesia, itu hukumnya wajib ya. Intermezzo ya. Jadi kurma itu sunnah, tapi kalau gorengan bagi orang Indonesia bisa jadi itu wajib. Hampir semua orang berbuka menggunakan gorengan. Jadi sebaiknya bawa minum 1 gelas, bawa kurma 3 butir atau gorengan ya, yang kita gunakan untuk segera membatalkan puasa kita. Karena hadisnya la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Ya, sesungguhnya seseorang itu akan selalu berada di atas kebaikan selama ya mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini fadilah dari menyegerakan puasa, orang ini akan berada di atas kebaikan. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah dari ya, berbuka ya, iftar atau ta'jil. Disunahkan menyegerakan berbuka ya, ketika telah tiba waktunya. Kapan itu? Ketika matahari telah tenggelam. Kalau kita biasanya berpatokan azan ya, azan itu kita menggunakan cara hisab, yakni menggunakan jam. Boleh ya. Makanya salah satu pesan saya bagi ikhwan yang melihat video ini ya, 1 atau 2 hari sebelum berpuasa itu pastikan dulu jam dinding kita, HP kita di reset yang baik ya, pastikan jamnya tepat sehingga waktu berbuka dan waktu sahurnya itu bisa tepat waktu. Kemarin sudah kita bahas kalau berbuka ya disegerakan, hari ini ya kita bahas kalau kemarin kita bahas kalau sahur itu sebaiknya diakhirkan. Baik, kemudian yang kedua, waktu berbuka puasa ditandai dengan ya, tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari jika di dunia ini yaitu dengan diazankannya, dikumandangkannya waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib itu berarti sudah masuk ya waktu berbuka puasa. Jadi bagusnya kalau sudah berbuka ya, sudah masuk waktu berbuka itu segera, meskipun ya hanya meminum ya air ya, meskipun hanya minum air. Kemudian yang berikutnya ya, balasan orang yang menyegerakan berbuka adalah senantiasa dalam kebaikan. Yang terakhir, hadis tersebut menunjukkan amalan yang bertingkat-tingkat, termasuk salah satunya adalah menyegerakan berbuka dan yang tidak menyegerakan berbuka. Nah, kalau tanpa uzur seseorang mengakhirkan berbuka, sebaiknya dihindari. Tapi sebaiknya ketika sudah terdengar azan maghrib, ya dia segera berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan masalah berbuka ya, dalam 2 pembahasan, yakni adakah anjuran berbuka dengan makanan yang manis
Dan lebih utama mana? Menjawab azan atau kita berbuka. Ya, biasanya ini terjadi. Insya Allah besok kita akan bahas apakah berbuka menggunakan yang manis-manis itu disunahkan. Insya Allah besok kita akan bahas di channel yang sama, ya, di Facebook, ya, Fikih untuk Pemula dan Nur Ahmad. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah dari kami, astaghfiru minkum wa astaghfirullakum. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.